Salam sejahtera untuk kita semua. Kisah anak kelana yang hampir-hampir dimusnahkan, ditelan bencana murkanya Allah. Terasa tak berdaya, ingin mencari damai dalam harapan cinta dunia. Namun tak satu pun yang menaburkan gemerci kenikmatan. Kini baru nyata dan pasti, setelah dilanda derita, hanya Dia tumpuan bahagia. Syukur ku panjatkan bagimu Tuhan, Kau pulihkan jiwa yang ternoda. Syukur zaman anugerah-Mu Tuhan, kembara jiwa telah diselamatkan. Syukur ku panjatkan bagimu Tuhan, Kau pulihkan jiwa yang ternoda. Syukur zaman anugerah-Mu Tuhan, kembara jiwa telah diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami diberkati hingga saat ini. Kami akan belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus kiranya akan memberikan pengertian kepada kami semua. Ini doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baiklah, untuk firman Tuhan kita pada saat ini, firman Tuhan kita tanggal 1 Mei berjudul Pilihan. Ayat tema firman Tuhan berbunyi demikian: Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Nah, baru-baru ini seorang pendidik perawat datang ke sekolah dasar putra bungsu kami dengan berbagai organ tubuh dan stofles jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Nah, selama lebih dari 1 jam dia membuat para siswa, remaja, dan guru tetap penuh perhatian saat dia menceritakan kisah masing-masing organ. Pembesaran jantung seorang ayah yang meninggal dini karena gagal jantung kongesti. Tekanan darah tingginya karena terlalu banyak stres, kurang olahraga, dan juga pola makannya yang tinggi lemak merenggutnya dari keluarganya sebelum waktunya. Paru-paru seorang wanita bukan perokok yang meninggal karena kanker paru-paru sebelum dia menjadi seorang nenek karena asap rokok dari suaminya. Menghirup asap sebagai perokok pasif selama 2 jam sama dengan mengkonsumsi 1 bungkus rokok. Paru-paru lainnya adalah dari seorang pria yang merokok 3 bungkus rokok sehari. Paru-parunya hitam dan hancur karena racun yang dia hirup. Pendidik perawat itu mengatakan bahwa setiap batang rokok mengambil sekitar 7 menit dari kehidupan seorang perokok, dan nikotin itu membunuh organ pernafasan kita. Orang yang sudah lama merokok bernafas melalui paru-paru yang setengah mati ini. Bau nafas mereka seperti sapi mati. Hal ini sangat berdampak pada para siswa. Pembesaran hati terjadi pada pria yang sudah mulai minum alkohol sejak usia muda. Nah, organ hati sangat penting untuk kesehatan tubuh. Jika alkohol merusak hati melampaui yang dapat diperbaiki, maka tubuh tidak dapat membuang limbahnya. Ginjal yang keriput pada pria yang kelebihan berat badan, menderita diabetes dan juga tekanan darah tinggi yang tidak diobati. Tanpa bantuan ginjal untuk menyaring racun dari tubuh Anda harus dihubungkan ke mesin dialisis yang membersihkan darah Anda secara rutin. Otak bayi yang tidak berkembang karena ibunya mabuk selama mengandungnya.
sama seperti air panas yang memasak sebuah telur. Otak yang belum matang juga diacak oleh karena terlalu banyak alkohol. Nah, anak-anak dan remaja khususnya perlu berhati-hati dengan minum alkohol karena otak yang belum matang sepenuhnya lebih rentan terhadap kerusakan yang mungkin tidak akan mencapai kapasitas penuh ketika tumbuh dewasa. Para siswa sekolah dasar ini tidak akan pernah melupakan pelajaran yang mereka dapatkan pada hari itu. Nah, jika kita mendidik anak-anak kita hidup sehat sejak mereka masih kecil, maka mereka akan hidup sehat sampai tua. Tuhan, Sang Pencipta, maafkan saya atas kerusakan yang telah saya lakukan pada organ yang telah Engkau ciptakan dalam diri saya. Beri saya kekuatan untuk membuat pilihan yang sehat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami belajar firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kami menjaga organ-organ dalam tubuh jasmani kami. Menjaga itu sehat dengan cara hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Menjaga kesehatan, menjaga asupan makanan. Kami boleh gerak badan dan mengendalikan stres. Agar kami sehat dan kuat, kami dapat bekerja dan melayani Tuhan, melayani sesama, untuk hormat kepujian bagi nama-Mu. Diberkatilah semua kami yang sudah sama-sama beribadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.